Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya White Rose Energi. Konten kali ini akan membahas mengenai tanda-tanda laki-laki yang suka sama kamu. Kalau kamu berkencan dengan seorang pria dan kalian berdua mulai dekat, kamu mungkin mulai bertanya-tanya bagaimana perasaan dia kepadamu. Untungnya entah kamu naksir sama dia atau berharap kalian tetap berteman biasa, ada tanda-tanda yang bisa kamu tangkap. Coba perhatikan bahasa tubuh dan sikapnya ketika ada kamu di dekatnya. Coba perhatikan bahasa tubuh dan sikapnya ketika ada kamu di dekatnya, serta bagaimana relasi kalian berdua berkembang selama kalian melakukan pertemanan. Kamu juga bisa bertanya kepada orang-orang terdekatnya, tetapi kalau semua itu gagal, coba tanyakan langsung kepada dia. Yang pertama yang kamu harus amati adalah bahasa tubuh dan perilakunya. Kamu bisa lihat apa dia melakukan kontak mata dengan kamu ketika dia bersama kamu. Jika kamu melihat dia menatap matamu, coba balas tatapannya sambil tersenyum dan terus menatapnya selama beberapa detik. Kalau dia tidak mengalihkan pandangan, mungkin dia tertarik kepadamu, apalagi kalau dia balas tersenyum. Tapi ingat, hal ini bisa saja merupakan caranya untuk mengakui keberadaan kamu, atau mungkin dia punya kebiasaan menatap setiap orang tepat pada matanya. Selain itu, sebagian laki-laki menjadi sangat pemalu jika menyukai seseorang, maka dia mungkin tidak terlalu sering melakukan kontak mata jika dia benar-benar suka sama kamu. Lalu perhatikan apakah ia tersenyum saat ada kamu. Kalau kamu menyukai seseorang, kamu pasti ingin selalu tersenyum ketika dia ada di dekatmu. Kalau dia selalu ceria begitu melihatmu, kemungkinan dia menyukaimu. Mungkin saja dia tersenyum padamu karena kamu temannya, jadi hati-hati juga, jangan langsung membuat kesimpulan. Lalu perhatikan apakah dia meniru perilakumu. Kalau kamu sedang bercakap-cakap dengan si dia atau berjalan-jalan dengannya dalam sebuah kelompok, kamu mungkin melihat bahwa setiap kali kamu menyentuh wajah atau rambutmu, dia melakukan hal yang sama. Meniru perilaku seseorang secara tidak sadar adalah pertanda bahwa kita tertarik kepadanya, sehingga hal itu bisa menjadi pertanda baik bahwa dia suka sama kamu. Dan untuk mengujinya, coba ulangi gerakan kecil seperti menyibakkan rambut dari dahi atau meluruskan pinggiran kaos, kemudian perhatikan apakah dia melakukan hal yang sama. Lalu amati apakah badan atau kakinya condong ke arahmu. Tanpa disadari, kita cenderung mencondongkan badan ke arah orang yang kita sukai. Dan kita menjauhkan badan dari orang yang tidak kita sukai. Ketika kamu berbincang dengan dia, perhatikan apakah badannya menghadap kamu atau menjauh darimu. Kamu juga bisa melihat apakah kakinya mengarah kepadamu. Hal itu juga bisa menjadi tanda bahwa dia tertarik. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri apakah dia tampak gugup atau canggung ketika ada kamu. Kadang-kadang, cowok bisa agak malu-malu ketika mereka suka kepada seseorang. Kalau kamu melihat pria itu merona, tergagap, atau menjadi pendiam ketika ada kamu, mungkin dia suka sama kamu walaupun bisa saja dia pada dasarnya seorang pemalu. Kalau kamu melihat seorang pria berlaku seperti itu dan kamu juga suka kepadanya, cobalah tersenyum kecil padanya atau sentuh tangannya untuk meyakinkan dia. Hal ini bisa membantu membuatnya lebih tenang. Lalu amati apakah dia mencari-cari alasan untuk menyentuhmu. Jika seorang pria selalu ingin memeluk, kerap menyenggol tangan atau pundakmu, atau dia mencari-cari alasan supaya bisa dekat denganmu secara fisik, kemungkinan dia menyukaimu. Namun, dia bisa saja orang yang suka sentuhan, maka perhatikan apakah dia bertingkah seperti itu dengan orang lain. Jika dia melakukan hal itu hanya denganmu, kemungkinan dia naksir sama kamu. Jika ada pria yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan menyentuhmu atau merapatkan badannya kepadamu, katakan dengan jelas kepadanya supaya dia berhenti bertingkah demikian dan menjauhlah darinya. Jangan khawatir menyakiti perasaannya. Jika dia laki-laki yang baik, dia akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Jika dia masih terus begitu, jauhi dia.
Mengenal dia lebih jauh, amati apakah dia selalu bersedia untuk berjalan-jalan dengan kamu. Jika dia selalu ada untukmu ketika kamu membutuhkan dia dan selalu mau menghabiskan waktu bersama kamu, dia mungkin suka sama kamu. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah dia mau membatalkan rencananya dengan teman lain jika kamu membutuhkannya, atau apakah dia berusaha menyempatkan waktu untukmu, bahkan jika waktunya tidak pas. Ini juga merupakan tanda bahwa orang itu benar-benar teman yang baik. Kalau tidak, jika kamu menyukai si dia, nikmati kebersamaan kalian. Perasaan dia yang sebenarnya akan muncul pada akhirnya. Lalu lihatlah apakah dia mengikutimu di media sosial. Kalau kamu melihat dia selalu menyukai post yang kamu unggah atau mengikutimu pada berbagai platform media sosial, itu artinya dia ingin mengenalmu lebih jauh. Tentu saja jika dia memang orang yang aktif di media sosial, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi kalau dia tidak terlalu aktif, ini tanda bahwa dia suka sama kamu. Jangan menganalisa berlebihan perilakunya dalam bermedia sosial. Satu like di Instagram bisa dengan mudah disimpulkan bahwa dia adalah pasangan jiwamu, tetapi jangan menganggapnya berlebihan supaya kamu tidak terlalu kecewa. Kalau dia lebih sering mengirim pesan kepada kamu lewat internet tetapi tidak berbicara langsung denganmu, mungkin dia merasa malu dan berusaha untuk mengenalmu lebih jauh. Atau dia mungkin sedang mengumpulkan nyali untuk mengajakmu keluar. Perhatikan apakah dia tiba-tiba mengirim pesan kepadamu tanpa alasan. Kalau seorang pria mengirim pesan padamu tanpa alasan, itu suatu tanda bahwa dia memikirkan kamu. Dan itu mungkin berarti dia punya perasaan khusus sama kamu. Dia mungkin mencari-cari alasan untuk mengirim pesan, misalnya menanyakan tugas sekolah yang mestinya dia sudah mengerti di kelas. Coba jangan terlalu sering mengirim pesan kepadanya. Dengan demikian, dia punya kesempatan untuk mengirim pesan lebih dulu. Jika kamu dan dia berteman baik, mungkin dia mau mengajak bicara. Ingat, carilah petunjuk yang pada akhirnya semua mendukung gambaran besar. Perhatikan apakah dia terbuka padamu seiring berjalannya waktu. Ketika kamu semakin mengenal dia, dia mungkin akan mulai menceritakan hal-hal pribadi tentang hidup dan masa lalunya. Kalau dia merasa nyaman untuk nampak rentan secara emosional denganmu, ini pertanda bagus bahwa dia merasa dekat denganmu. Dan bisa juga berarti dia punya perasaan yang dalam sama kamu. Misalnya dia menceritakan masalah yang dia miliki dengan orang tua atau saudaranya, atau dia menceritakan relasinya yang sulit pada masa lalu. Perhatikan apakah dia memberimu kado atau melakukan sesuatu untukmu. Pria lebih sering mengungkapkan perasaan lewat tindakan daripada lewat kata-kata. Kalau dia memberimu kado kecil dengan alasan sekedarnya, atau dia mencari-cari alasan untuk membantumu melakukan sesuatu, mungkin itu tanda bahwa dia ingin menjalin relasi yang lebih dekat denganmu. Misalnya kalau kamu bilang kamu kedinginan dan dia menawarkan jaketnya, hal itu bisa saja menunjukkan bahwa dia orang yang sopan. Tetapi bisa juga menunjukkan bahwa dia ingin melindungimu karena dia sayang kepadamu. Dan lihatlah apakah dia menggoda atau memujimu. Pria kerap sedikit menggoda orang yang mereka sukai, tetapi mereka juga suka memuji. Namun, sebagian pria memang suka menggoda semua teman mereka, sedangkan yang lain suka mengumbar pujian. Maka perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang lain, sehingga kamu bisa melihat apakah sikapnya terhadapmu itu berbeda. Kalau dia bersikap seperti itu hanya kepadamu, berarti itu tanda bahwa dia suka sama kamu. Misalnya saja kalau kamu memakai pakaian kerja, dia mungkin akan berkata, kamu nampak menarik. Saat kamu lewat namun dia bisa saja berkata demikian, wah kamu berusaha untuk dapat promosi ya. Nah, peringatan kalau seorang pria menggodamu sampai kamu tersenyum lebar dan merona, memang menyenangkan, namun jangan sampai dia menurunkan semangatmu atau membuatmu merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Kalau terjadi seperti itu, dia bukan orang tepat untuk diajak membangun relasi. Dan mencari kepastian, tanyakan teman-temanmu apa yang dia katakan tentang kamu ketika sedang tidak ada kamu. Kalau teman-temanmu sedang bersama si dia, mintalah mereka membantumu untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya dirinya. Misalnya, kamu bisa meminta mereka menyebut-nyebut dirimu saat kamu sedang tidak ada dan lihat apa komentarnya. Misalnya temanmu bisa berkata, hari ini Jenny kelihatan cantik sekali.
Menurutmu bagaimana? Kalau dia langsung menanggapi dengan membicarakan kamu, kemungkinan dia suka sama kamu. Kalau dia memutar bola mata atau mengatakan hal yang tidak baik, mungkin dia tidak naksir. Katakan kepada teman-temannya jika kamu tidak siap untuk bertanya langsung kepada dia. Kalau kamu benar-benar ingin tahu apa yang dia pikirkan tentang kamu, tapi kamu belum punya nyali untuk bertanya, coba tanya teman-teman dekatnya. Tentu saja mereka mungkin segera menceritakan kepadanya saat mereka ngobrol dengan dia. Tapi ini bisa memberimu sedikit petunjuk. Kamu bisa saja berkata, "Hei, aku ingin tahu apakah dia menyukaiku. Kami sering jalan-jalan bareng, tapi aku malu menanyakan langsung kepadanya." Terus terang saja dan tanyakan kepadanya jika kamu ingin jawaban yang pasti. Kemungkinan jika kamu bertanya sama dia secara langsung tentang perasaannya, dia akan mengatakannya kepadamu. Namun, coba lakukan itu ketika kalian berdua aja. Karena kalau dia merasa dihadapkan dengan orang lain, dia mungkin sangat malu untuk menjawab. Kalau kamu berjalan-jalan dengan sekelompok orang, katakan saja demikian. "Hei, ayo temani aku mengambil minuman." Ketika kalian sudah berada di tempat yang cukup sepi, katakan, "Belakangan ini aku bertanya-tanya, bagaimana hubungan kita? Apakah kamu suka sama aku? Lebih dari sekedar teman?" Katakan padanya tentang perasaanmu dengan pendekatan secara tidak langsung. Kamu juga bisa mengirim surat atau pesan jika kamu merasa malu. Kadang-kadang berbicara secara empat mata dengan seseorang atau chat melalui WhatsApp, Messenger, atau media sosial lainnya rasanya menakutkan. Nah, kalau kamu tidak cukup berani untuk melakukan itu dan mengajaknya bicara, coba tulis surat atau lakukan yang menurutmu dia senang untuk menerimanya. Dengan begitu, kamu bisa merencanakan apa yang hendak kamu sampaikan. Dan dia juga punya waktu untuk memikirkan tanggapannya.